Udah muncul tadi kita? Udah. Udah. Oke. Kita akan lanjutkan. Nah, materi selanjutnya itu adalah kinematika dua dimensi dan kinematika gerak melingkar. Oke. Kinematika dua dimensi itu maksudnya si bendanya bergerak ke dua sumbu sekaligus. Biasanya yang paling sering keluar itu adalah contoh kasus gerak parabola. Nah, sama halnya dengan gerak parabola di SMA, gerak parabola yang akan kita bahas juga tanpa gesekan udara. Dengan kata lain, angin kita abaikan dulu. Nah, kita coba lihat skemanya ya, atau ilustrasinya seperti apa. Oke, misalkan kita punya tanah seperti ini. Kemudian kita tembakan bola, tapi di tembakannya itu membentuk suatu sudut. Seperti ini. Nah, sudut theta di parabola itu spesifik antara V0 dengan garis horizontal. Nah, karena tidak ada gesekan udara, maka lintasan yang akan terbentuk akan berbentuk parabola sempurna. Anggaplah seperti ini. Nah, kenapa ini disebut sebagai gerak dua dimensi? Karena bendanya bergerak ke dua sumbu. Dia bergerak ke sumbu X dan bergerak ke sumbu Y dalam satu waktu. Nah, bagaimana cara mengerjakannya kalau gerak ke dua sumbu ini? Ngerjainnya tetap sendiri-sendiri. Sumbu X kita kerjakan sendiri, sumbu Y kita kerjakan sendiri. Jadi pada dasarnya kita tidak menggabung uh, kedua kedua sumbunya, kita pisah sendiri-sendiri. Oke, okay? Nah, Pak, yang ini kayaknya masih, udah deh. oh udah Yang ya, oke, oke, ya, saya kira udah ya. Tapi saya bingung kayak udah, terus coba saya cek. Tapi belum saya kirim ya. iya waktu itu. Tar, 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 tar. Ya kayaknya saya, oh iya udah, kinematika dua 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 d udah, taruh. Tapi saya belum saya kirim ya. Saya kirim dulu bentar deh. Saya lupa. Tar, tar, tar. Berarti kita sekarang harusnya dinamika ya. Kayak udah. Ntar ya, saya kirim dulu. Oh iya, betul. Saya ngasih Zoom tapi nggak ngasih itunya. Nggak ngasih catatannya. Ntar ya. Berarti kita sekarang dinamika. Ya, oke. Oke, untung baru baru deket. Jadi nggak terlalu jauh. Kita mulai lagi aja. Berarti kinematikanya udah beres. Kita dinamika. Pradipta dinamika. Nah, ini materi bab 2-nya ya. Oke. Kalau kita kemarin sudah belajar kinematika, sekarang kita masuk ke materi yang namanya dinamika. Oke. Dinamika itu apa sih? Sederhananya, dinamika itu dia mempelajari gerak benda dan penyebab geraknya. Penyebab gerak itu tidak lain adalah gaya. Oke. Nah, kalau di kinematika kan kita belajarnya cuman gerakannya aja ya. Cuman gerakannya. Nah, kalau di dinamika kita belajar geraknya sama penyebab geraknya. Oke. Nah, fokus kita di dinamika adalah gayanya atau penyebab geraknya. Kenapa? Karena
gerak bendanya udah dipelajari di kinematika. Nah, kalau kita belajar tentang gaya, pasti nggak akan jauh sama yang namanya hukum Newton. Karena gaya itu cuman konsepnya hukum Newton aja. Oke. Nah, ini kan dia dari SMA udah diajarkan ya. Hukum Newton tuh ada tiga. Hukum pertama Newton. Hukum Newton satu. Hukum satu Newton lah. Hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton itu mengenai yang namanya kelembaman atau inersia. Oke, seperti apa sih rumusnya? Kayak gini. Apabila total gaya yang bekerja di sebuah benda nilainya sama dengan nol, maka benda akan apa? Pak Dipta? Kalau total gaya yang Diam. bekerja sama dengan nol, benda akan? Tetap diam. Nah, itu kurang tepat. Jadi yang benar adalah ini. Apabila total gaya yang bekerja nilainya sama dengan nol, maka benda tersebut akan mempertahankan kondisinya, kondisi awalnya. Maksudnya kalau kondisi awalnya bendanya diem, maka benda akan terus diam. Tapi kalau kondisi awalnya benda itu bergerak, maka benda akan terus bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi sigma F sama dengan nol, belum tentu bendanya diam, tergantung situasi awalnya. Gitu ya. Oke, hukum Newton kedua. Hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton itu baru yang tentang gerak benda. Jadi, kalau total gaya yang bekerja di sebuah sistem nilainya tidak sama dengan nol, maka akan muncul percepatan. Lihat, yang vektor itu gaya sama percepatan. Artinya, arah percepatannya sama dengan arah dari resultan gayanya. Kalau total gayanya ke arah kanan, berarti percepatannya pun ke arah kanan. Kalau total gayanya ke arah kiri, berarti percepatannya pun ke arah kiri. Gitu ya. Nah, yang ketiga, hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton mengenai apa? Pradipta tahu? Aksi dan reaksi. Betul. Ini berkaitan sama yang namanya gaya aksi dan reaksi. Jadi, menurut Newton, setiap gaya itu pasti punya pasangan gayanya. Kalau kita kasih nama gayanya gaya aksi, pasti akan ada gaya pasangannya. Di mana besar dari gaya aksi sama dengan gaya reaksi, tapi arahnya berlawanan. Gitu ya. Setiap gaya menurut Newton itu punya pasangan gayanya. Nah, ini namanya hukum Newton. Jadi ada tiga. Oke. Udah paham ini kalau hukum Newton, Pak Dipta? Paham? Oke. Nah, kebanyakan pasti di SMA ini diajarin. Nah, sebenarnya masih banyak anak SMA yang tidak begitu paham hukum Newton, tapi di SMA-nya sudah dikasih soal-soal yang menurut saya udah susah. Kita coba tes dulu ya. Apakah Pradipta sudah paham tentang hukum Newton? Oke, gini. Misalkan, ini ada lantai. Di atas lantai ada sebuah meja. Di atas meja
Ada sebuah balok. Baloknya memiliki massa M. Oke. Sistem ini dalam keadaan diam sistemnya dan tidak ada gesekan yang terjadi dimanapun. Oke, saya mau nanya ke Pradipta. Kalau kita tinjau si balok dengan massa M, ada gaya apa aja Pradipta di balok dengan massa M? Eh, gravitasi, Betul, ke arah bawah ya. ya, Ada gaya berat Mg, ada apa lagi? gaya normal Ke arah ke arah atas. atas. Udah ada lagi nggak? Eh, Udah, ada lagi? udah. Udah, oke. Nah, ini tadi saya bilang apa? Asumsinya soal ini benda dalam kondisi diam ya, dan tidak ada gesekan. Nah, pertanyaan saya sederhana, Pradipta. Di soal ini, oke, saya spesifik minta di soal ini. Apakah menurut Pradipta gaya berat mg dan gaya normal n itu merupakan pasangan gaya aksi dan gaya reaksi? Menurut Pradipta, apakah gaya mg dan n di soal ini ya, hanya di soal ini saya minta, itu merupakan pasangan gaya aksi reaksi atau bukan? Apa? eh, Bukan, Dan alasannya apa? karena yang Apa alasannya? Apa? yang memberi gaya Hmm, beda. maksudnya yang memberi gaya itu gimana ya? Kalau gravitasi diberikannya dari bumi. Mm-mm. Kalau yang normal dari meja. Oke, oke, jawabannya bukan. Oke, oke, yes. Jadi jawabannya apakah mg dan normal di soal ini aksi reaksi? Jawabannya memang bukan. Oke, kenapa bukan? Tahu nggak? Sebenarnya sederhana aja. Karena ada syaratnya. Syarat suatu gaya itu merupakan pasangan dari gaya aksi dan gaya reaksi. Syarat yang pertama adalah besarnya harus sama. Oke, Pradipta, menurut Pradipta, mg sama normal ini besarnya sama nggak di soal ini? Sama nggak? Eh, Sama. Sama. Karena saya bilang kan, benar dalam kondisi diam kan? Berarti kan total gayanya nol. Berarti memenuhi syarat ya? Syarat yang kedua, arahnya harus berlawanan. Coba lihat, Pradipta. Gaya normal sama gaya mg di soal ini arahnya berlawanan nggak? Iya. Berlawanan juga. Memenuhi syarat. Nah, kebanyakan anak SMA tahunya cuma dua syaratnya. Padahal ada yang syarat ketiga.
Syaratnya adalah harus terjadi di dua benda yang berbeda. Jadi, tidak mungkin satu benda itu mengalami gaya aksi dan gaya reaksi sekaligus. Tidak mungkin. Jadi kalau benda satu mengalami gaya aksi, yang mengalami gaya reaksinya adalah benda dua. Begitupun sebaliknya. Paham? Paham. Berarti betul, ini bukan aksi reaksi. Loh, tapi, Pak Dipta, menurut hukum ketiga Newton, setiap gaya loh, setiap gaya itu punya pasangannya. Setiap gaya pasti ada aksi reaksinya. Karena kita sudah sepakat kalau W berat dan apa berat dan normal di soal ini bukan pasangan aksi reaksi, maka kalau saya tanya balik, kalau gitu, kalau Mg itu aksi, menurut Pradipta reaksinya apa dong? Harus ada kan? Apa? Kalau Mg adalah aksi, menurut Pradipta gaya reaksinya apa? Hmm, Harus ada kan? Iya nggak sih? iya. Karena hukum ketiga Newton bilang gitu. Setiap gaya itu harus punya pasangannya. Apa yo menurut Pradipta? Tahu? Nggak tahu. Oke. Jadi, kalau Mg adalah aksi, gaya reaksinya pasti tidak dialami oleh balok itu sendiri. Dialami oleh siapa? Dialami oleh bumi. Jadi, bumi juga sebenarnya merasa ketarik ke arah balok. Sebesar Mg juga. Mbak Diva tahu nggak, gaya gravitasi itu sebenarnya gaya tarik-menarik kan ya? Bukan gaya tarik doang. Ya, sebenarnya balok ditarik oleh bumi, bumi pun ditarik oleh balok. Tapi kenapa kita tidak merasakan bumi tersebut bergerak ke arah balok? Ya logikanya gini aja. Bumi sama balok kan memiliki massa yang sangat jauh ya. Bumi sangat besar. Balok kecil lah ibaratnya kalau di bumi. Kecil banget malah. Coba bayangin. Pradipta punya dua buah batu. Batu besar sama batu kecil. Dua-duanya dikasih gaya yang sama. Batu kecil ketika kita kasih gaya, mungkin dia akan bergerak, kelempar. Tapi batu yang segede rumah, atau bahkan segede gunung, kita kasih dorongan gaya yang sama dengan gaya yang diberikan oleh batu kecil, dia nggak akan kenapa-napa. Tapi secara konsep kita udah kasih gaya. Paham? Ngerti? Paham. Oke. Sekarang kalau saya mau tanya lagi. Kalau gaya normal ini adalah aksi, reaksinya apa? Gaya dari balok ke meja. Apa gaya apa itu? Oke. Gaya normal, ini disebutnya normal yang dirasakan oleh balok karena bersentuhan dengan meja. Kalau itu kita anggap sebagai gaya aksi, maka gaya reaksinya pasti tidak dialami oleh balok, tapi dialami oleh meja. Disebutnya apa? Gaya normal juga. Namanya gaya normal meja karena bersentuhan sama balok. Paham, Pradipta? Paham. Jadi setiap gaya pasti punya pasangan aksi reaksi. Pasti. Tapi harus memenuhi syarat besarnya sama, arahnya berlawanan, sama terjadi pada dua benda berbeda. Nah, sebenarnya ini udah cukup nih kalau kita udah paham hukum Newton. Tapi kita harus memahami lebih detail tentang gaya. Kan Pak Dita tahu pasti ya, kalau konsep dinamika itu intinya adalah membuat diagram gaya, betul ya? Diagram Ya. gayanya salah, pasti
hitungannya salah. Maka dari itu, saya akan jelaskan sedikit aja mengenai jenis-jenis gaya yang umum, yang sering kita temukan. Oke, gak mungkin kan saya menjelaskan atau menuliskan semua gaya yang ada. Karena gaya itu juga banyak ya. Nah, saya akan kasih yang umum aja. Yang pertama, gaya berat. Atau disingkatnya W. Oke. Atau disingkatnya MG. Kayak tadi saya bikin. Atau gaya gravitasi sama aja. Oke. Nah, setiap gaya, saya akan punya 3 pertanyaan mendasar. Pertanyaan sama. Pertanyaan pertama saya adalah, kapan kita tahu di soal itu ada W-nya? Pada kondisi seperti apa kita tahu itu ada W? Apa, Pak Dipta? Kapan Pak Dipta tahu di soal itu ada W-nya nih? Kapan? Kalau Hmm? diberi masa benda, Oke. Ya, betul. Jadi, W itu akan kita gambarkan apabila massa benda tidak diabaikan atau diketahui di soal. Oke? Kan nggak ada ya. Semua benda harusnya punya massa kan? Iya nggak ya? Betul? Kenapa? Karena partikel elektron saja yang kecil banget ada massanya. Massa batu nggak punya massa. Massa kotak nggak punya massa. Pasti punya. Tapi kita lihat konteksnya. Di soal tersebut, massa bendanya diabaikan atau tidak? Kita tahu diabaikan kapan? Ya kalau nggak dikasih tahu masanya. Gampang aja. Nah, kalau di soalnya itu masa bendanya diabaikan, ya udah kita nggak perlu menggambar, nggak perlu membuat W-nya. Coba kita lihat. Meja itu kan benda ya, betul. Meja pasti punya massa dong. Kalau realnya kan, ya kan? Tapi karena di soal ini meja tidak ada ukuran massanya, oke, maka kita tidak perlu menggambarkan gaya beratnya meja di soal ini. Karena tidak ada massa mejanya. Paham ya? Oke, pertanyaan kedua, rumusnya. Rumus dasarnya apa untuk mencari W? Apa, Pak Dipta? eh, masa kali gravitasi. Iya, betul. Oke, M kali G. Selalu itu kan, mau kondisi apapun kan ya? Betul. Iya. Itu namanya rumus dasar. Pertanyaan ketiga, arahnya. Arahnya W itu kemana, Pak Dipta? Ke bawah. Ya, sebenarnya arahnya itu selalu ke pusat bumi. Ke pusat bumi. Tapi karena bumi jauh sangat besar dibandingkan benda di atasnya, maka kita bisa bilang selalu ke arah bawah. Oke? Nah, inilah 3 pertanyaan mendasar untuk gaya. Kapan gaya itu muncul? Rumus gayanya apa? Sama arahnya kemana? Gaya yang kedua, yang sering banget muncul adalah gaya normal. Kadang disingkatnya N. Oke? Sama pertanyaannya, Pradipta. Kapan Pradipta tahu ada gaya normal? Pada kondisi seperti apa muncul gaya normal? Kalau ada
dua benda bersentuhan. Oke, nggak harus dua benda, benda aja. Apabila benda bersentuhan dengan bidang atau benda lain. Apabila benda bersentuhan dengan bidang atau benda lain. Oke, pertanyaan kedua, rumus dasarnya. Apa rumus dari gaya normal? Apa kita? Rumus dari gaya normal. Apa, Pak Dita? Hmm, Gimana? Tahu? sama, sama kayak gravitasi. Emang ada hubungannya? Emang kalau ada gaya normal pasti ada gaya gravitasi? Pasti nggak? Nggak Contoh, pasti. contoh, contoh, contoh. Lihat. Nih, lihat meja. Di meja, meja mengalami gaya normal MB, ya nggak sih? Tapi emang di meja kita menggambarkan gaya gravitasi meja, MG. Nggak ada kan? Kenapa? Karena massa mejanya nggak diketahui. Dianggap tidak ada. Jadi artinya gaya normal itu sama sekali tidak ada hubungan sama MG. Sama sekali. Paham? Paham. Terus apa dong rumusnya? Gaya normal. Tahu? Rumus dasar gaya normal? Jawabannya nggak ada rumusnya. Nggak ada rumus dasarnya. Terus gimana dong? Gaya normal itu dicari dengan menggunakan sigma F sama dengan MA atau sigma F sama dengan 0. Tergantung situasi kondisi soal. Apakah dia diam atau bergerak. Oke, paham? Pertanyaan ketiga, arahnya. Gaya normal menurut Pradipta, arahnya kemana tuh? Kemana? Eh, Kemana arah gaya normal? Tegak lurus dengan Sama? bidang. Yes. Arahnya gaya normal itu jangan bilang arahnya ke atas ya. Dia selalu tegak lurus dengan bidang sentuhnya dan selalu keluar dari bidang sentuhnya. Oke? Coba kita lihat. Ketika kita melihat balok M itu kan menyentuh meja, maka akan ada gaya normal balok M oleh meja tegak lurus sama bidang sentuhnya, yaitu sama meja, dan selalu keluar dari meja. Paham? Ngerti? Paham. Terus gaya apa lagi yang sering muncul selain tiga ini? Gaya gesek. Oke, gaya gesek yang saya maksud adalah gesekan dengan bidang atau
Gesekan dengan bidang atau benda lain. Jadi, kita belum belajar gesekan yang terjadi karena angin. Kita baru belajar gesekan yang terjadi pada gesekan yang akibat bersentuhan sama bidang atau benda lain. Oke. Nah, pertanyaannya sama. Pertanyaan pertama, kapan? Pada kondisi seperti apa kita tahu di situ ada gaya gesek? Apa, Pak Dita? Kalau Kalau apa? Apabila bidang sentuhnya kasar. Jadi kalau dia bersentuhan dengan bidang yang kasar, pasti dia ada gaya geseknya. Oke, poin kedua, rumusnya. Pradipta tahu nggak rumusnya gaya gesek itu apa? eh, koefisien gerak Mhm. Gesek. Terus, dikali kalian apa? gaya normal. Oke, koefisien gerak kan ada dua nggak sih? Ada mu S sama ada mu K, betul? Ya, Kita pakai yang mana? yang mu K. Pas kapan tuh? Apakah selalu pakai mu K? Eh, Apa? Jadi, gaya gesek itu rumusnya bergantung pada kondisi bendanya. Apakah bendanya dalam kondisi bergerak atau kondisinya diam? Kalau kondisinya bergerak, maka gaya gesek itu adalah mu K dikalikan dengan normal. Mu K itu namanya koefisien gesek normal yang tadi normalnya. Normal yang tadi. Nah, kalau kondisinya diam gimana? Apa rumusnya gaya gesek kalau kondisi diam? Tahu? nol. Kondisinya adalah rumusnya apa? Kalau dia diam nggak ada rumusnya. Nggak ada rumusnya untuk mencari gaya gesek kalau kondisinya diam. Terus gimana dong? Dicari dengan menggunakan sigma F sama dengan 0. Oke? Jadi pada dasarnya kita tuh tidak pernah menghitung gaya gesek menggunakan mu S kayak normal. Pada dasar tidak. Oke? Lanjut lagi. Sekarang arahnya. Arahnya gimana? Gaya gesek eh, berlawanan dengan dengan apa? Selalu betul berlawanan dengan asumsi gerak benda. Kenapa saya bilang asumsi? Karena ada kalanya kita salah dalam menebak arah gerak. Asumsi itu kan perkiraan. Kalau kita berpikir bendanya gerak ke kanan, maka buat aja asumsi gerak ke kanan. Pasti gesekannya itu ke arah kiri. Paham? paham. Jadi arah gaya gesek selalu berlawanan dengan asumsi gerak benda. Oke, gaya apa lagi yang sering muncul selain ketiga gaya tadi? Gaya berat, gaya normal, gaya gesek, gaya apa lagi yang belum? Tegangan tali. Yes, betul. Gaya keempat yang sering muncul adalah
gaya tegangan tali. Singkatnya tension. Oke, sama pertanyaannya. Pertanyaan pertama, kapan munculnya? Kapan kita tahu di soal tersebut ada gaya tegangan tali? Kapan? Saat ada tali yang terhubung. Yes. Munculnya itu adalah apabila benda dihubungkan dengan tali dan talinya dalam kondisi tegang atau tertarik. Kalau dia tidak mesti tegang atau tertarik, tali itu kalau dia tidak tertarik atau tidak tegang, nilai tensionnya itu nol. Tidak ada rumus nilai tension yang lainnya negatif. Pasti positif semua. Jadi paling kecil tuh nol. Oke? Kalau tension nilainya nol, berarti apa? Talinya dalam kondisi kendor atau tidak tertarik sama gaya yang diberikan. Lanjut, pertanyaan kedua, rumusnya. Rumusnya tegangan tali apa? Harus dicari dari soal. Betul. Dia nggak ada rumusnya. Tapi harus dicari dari eh, sigma F sama dengan M dikali A atau sigma F sama dengan 0. Oke, dia kayak gaya normal. Nggak ada rumusnya. Jadi kalau misalkan Pradipta punya soal, oke, terus pas lihat kunci jawabannya rumus gaya tegangan talinya segitu, jangan dipakai ya. Itu rumus untuk soal yang itu aja. Kalau soal udah ganti, pasti dia rumusnya beda. Karena gaya normal tuh nggak ada rumusnya. Poin ketiga, gaya tegangan tali maksudnya. Arahnya kemana? Ke arah mana gaya tegangan tali? eh, ke Selalu, belakang. kedua arah. Selalu narik benda yang ditinjau. Tidak ada ceritanya tegangan tali dorong benda. Pasti narik benda. Contoh gini. Saya punya sebuah katrol. Oke. Nah, katrolnya dihubungkan dengan tali. Talinya dihubungkan dengan berat. Masalahnya. M1, M2. Oke. Nah, kalau kita ketemu kasus seperti ini di mana melibatkan lebih dari satu benda, kita selalu pisah ya. Kita lihat per benda. M1 berarti kan dia kalau dia diam, sigma FY-nya sama dengan, oh ya bentar. Oh gini, belum, belum, belum. Coba kita lihat ada gaya apa ya di M1. Yang pasti-pasti M1 punya berat M1G. Ada G normal nggak di M1? Nggak ada. Ada?
Nggak ada, karena nggak nyentuh. Adanya tali. Maka T1-nya ke arah sini. Kalau kita lihatnya benda M2, maka yang digambar hanya diagram gaya M2-nya aja. Ada apa aja di M2? Ada massa, maka dia punya M2G. Sama ada tegangan tali, T2. Kalau kita melihatnya katrolnya saja, maka ada apa di katrol? Ada T1 sama ada T2. Oke, coba lihat. Kenapa tadi Pradipta bilang arahnya bolak-balik? Karena di SMA. Di SMA itu ketemu soal ini langsung bikin gambarnya di dalam soal kan? Kayak gini kan? Gitu ya. Ini tuh bukan berarti arah tegangan tali bolak-balik. Arah tegangan tali pasti narik benda. Nggak mungkin nggak narik benda. Ya, jadi itu dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kita lihat dari sudut pandangnya M1, T1 tuh ke atas. Karena dia narik ke atas. Kalau kita lihat dari sudut pandangnya si katrol, T1 tuh ke bawah. Karena dia narik katrolnya. Paham? Ngerti? Paham. Oke. Kemudian yang kelima. Gaya apa lagi sih yang sering muncul? Namanya adalah gaya gaya pegas. Gaya pegas. Atau F pegas. Oke. Sama pertanyaannya. Pada kondisi apa di soal ada gaya pegasnya? Kondisi apa? Ada gaya pegas? Ada Apabila, bekas. ya, apabila bendanya terhubung dengan pegas dan pegasnya dalam kondisi tertarik atau tertekan. Artinya, kalau dihubungkan saja dengan pegas, tapi pegasnya nggak kenapa-napa, maka tidak ada yang namanya EP pegas. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, rumusnya apa sih? Rumus mencari gaya pegas apa? eh, F pegas sama dengan apa? K. A kali delta X. Biasanya dikasih tanda minus, hanya menandakan dia arahnya berlawanan dengan arah dari gaya yang diberikan. Jadi kalau kita lihat dari arahnya, selalu berlawanan dengan arah gaya yang diberikan ke pegas. Jadi kalau pegasnya itu kita tarik ke kanan, gaya pegasnya pasti ke kiri. Kalau kita punya pegas tapi kita tarik ke kiri, tekan ke kiri, gaya pegasnya pasti ke kanan. Paham? Dia selalu berlawanan dengan apa? Gaya yang diberikan ke pegas. Paham? Paham. Nanti. Oke. Nah, gaya keenam yang sering muncul. Tahu nggak gaya apa? Gaya keenam sering muncul adalah gaya sentripetal. Pernah dengar kan? Iya. Kapan kita tahu di soal itu ada gaya sentripetalnya? Kapan? Saat Apabila hmm,
Bendanya berputar. Mm-mm. Ya, saat benda atau lintasan benda bergerak melingkar atau saat lintasannya berbentuk lingkaran. Setiap benda gerak melingkar pasti ada geser sentripetal. Poin kedua, rumusnya. Rumusnya apa? Geser sentripetal. Tahu nggak? M kali percepatan sentripetal. Ya, M kali ASP. ASP kita udah belajar kemarin kan? Yang gerak melingkar ya. ASP itu apa sih? V kuadrat dibagi R atau bisa juga tadi apa? M dikali omega kuadrat dikali R. Bisa M V kuadrat dibagi R atau M omega kuadrat kali R ya. Nah, arahnya. Arahnya gaya sentripetal ke arah mana? Ke arah Selalu ke arah pusat lintasan melingkarnya. Paham? Jadi arah gaya sentripetal kan sama dengan arah ASP. Maka ASP arahnya kemana? Ke pusat lintasan lingkaran kan? Maka FSP juga arahnya adalah ke pusat lintasan lingkaran. Oke, kita coba lihat soal-soal pretestnya ya tentang dinamika. Bentar, saya pilihin dulu. Nah, jadi sebenarnya dinamika itu tentang gaya. Nah, eh, yang harus diperhatikan tentang gaya itu adalah buat diagram gayanya yang betul. Coba ya dinamika ya. Ada nggak soal yang bagus? Oke, kita coba yang gampang dulu deh. Bentar. Oke, kita coba lihat ya. Soalnya kayak gimana? Oke, ini itu soal pretest 2019. Coba ya. Pretest 2019. Coba dibaca dulu. Gambar di bawah ini adalah diagram benda bebas dari suatu benda ya. Oke. Gambar satu, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Bila besarnya gaya-gaya dipilih secara tepat, jadi nilai dari F1, F2, F3, F4-nya itu kita sesuaikan. Pada situasi yang mana? Yang memungkinkan benda tersebut diam atau bergerak dengan kelajuan yang tetap. Yang mana? yang Satu, dua, empat. tiga, empat, lima. Apa? Yang empat. Oke, kenapa satu enggak? Satu kalau kita lihat kan berarti dia ada gaya ke kanan, gaya ke atas sama gaya ke kiri kan? Betul. Ya, Berarti gaya ke atas gak ada yang lawan dia kan? Pasti logikanya dia pasti akan bergerak minimal banget tuh ke atas. Yang kedua juga sama, gayanya adalah kanan F2 atas, F3 kanan, F3 kanan kanan F3 kiri atas.
Berarti yang atas nggak ada yang lawan. Begitupun 3 dan 5. Maka jawabannya adalah 4. Oke, kita coba lagi. Mana soal mana tuh saya? Oh ini dia. Bentar ya. Kita coba yang ini. Sekarang kita coba hitungan ya. Ini pretest 2019 juga. Saya mau kuesin dulu bentar. Pradipta coba kerjain ya. Astagfirullah. Oke, oke. Udah kebaca? Baca. Udah. Oke, coba kerjain ya. Saya mau kuesin dulu bentar.
Gak dapat? Pripta? Udah. Jawabannya apa? Yang tadi pilihannya yang B. B ya. Oke, ini gampang ya sebenarnya. Tinggal kita bikin apa? Tinggal kita bikin sigma fx sama sigma fy ya. Karena dia bilang benda bergerak dengan percepatan a. Oke, ini kayaknya dia geraknya ke kiri ya. Oke, karena ini a-nya nggak dikasih tahu a-nya kemana. Tapi kayaknya sih dia ke arah kiri. Jadi kita bikin aja sigma fy-nya 0. Berarti ada apa aja sini? Ada gaya mg, sama ada gaya normal, sama ada gaya gesek. Karena kita asumsi ke arah kiri. Oke. Nah, si f-nya kita urai. Ada yang f sin, sama ada yang f cos. Kalau sigma fy-nya 0, berarti ada f sin ditambah normal sama dengan mg. Berarti gaya normalnya adalah mg dikurangin f sin theta. Kalau diasumsikan dia bergerak ke arah sumbu x, maka sigma fx-nya m dikali a. Karena geraknya ke sumbu x, jadi yang positif ke x negatif ya. Ke x yang ke kiri, maka kita anggap x positifnya ke arah kiri. Oke, berarti kita punya apa? F cos theta dikurangin gaya gesek sama dengan m dikali a. Berarti percepatannya adalah F cos theta dikurangin gaya gesek dibagi M. Nah, gaya geseknya karena dia bergerak berarti mu K dikali normal dibagi M. Normalnya itu kita akan punya A-nya sama dengan F cos theta dikurang mg kali mu ditambah F sin theta kali mu dibagi M. Berarti jawabannya adalah beta ya? Betul, beta ya. Oke, coba lihat lagi soalnya. Bentar, saya ngecas dulu ya. Cas. Oh, bentar. Jadi soal kayak gini banyak banget di apa? Di soal-soal pretest karena sederhana tapi lumayan untuk analisa. Saya kasih lagi soal yang kayak gini mirip soal pretest tahun 2000 berapa 9. Tak lihat dulu ya. Gambarnya mana nggak ada? Oh ini. Bentar. Nah, ini pretest 2022. Coba ya 2022 ya. Bentar. Jadi sebenarnya apa? Dinamika tuh kuncinya adalah membuat diagram gaya. Kalau diagram gayanya udah benar, harusnya jawabannya benar juga. Nah, coba ya kita lihat soalnya seperti ini. Ini pretest 2022. Oke, ini gaya F ya. Oke, coba dikerjain. Bisa? Bisa. Oke, coba. Jadi ini cuma apa gambar diagram gaya pasti kalau gambarnya benar pasti dia akan benar juga.
Oke, kalau udah bilang ya. Jawabannya yang A bukan? Saya juga nggak tahu sih. Belum saya bikin. Oke, ini sama kayak tadi kan intinya ya. Kita tinggal bikin sigma F sama sigma FY-nya. Ada apa aja? Ada mg, ada gaya normal, ada gaya gesek. Maka si F-nya diurai F cos sama bawah F sin. Sigma FY sama dengan 0, maka gaya normalnya sama dengan mg ditambah F sin theta. Kemudian sigma fx-nya sama dengan M dikali A. Berarti F cos theta minus gaya gesek sama dengan M dikali A. F cos theta minus mu dikali normal sama dengan M dikali A. Berarti mu sama dengan F cos theta dikurangin MA dibagi MG ditambah F sin theta. Ya betul, jawabannya A ya. Oke, kita lihat lagi soal yang udah saya kumpulkan. Apa ini? Kita cek dulu ya. Oke. Oke, ini juga sama, mirip-mirip kayak tadi. Ini pretest 2024. Ntar kita coba lihatin. Oke. Oke, coba dikerjain. Bisa? Coba kerjain ya. Oke.
Dapat? Masih ngitung. Oke. Udah dapat? Jawabannya yang A. Ya. Nggak tahu, belum tahu sih. Kita coba ya. Ini ada gaya F1, F2, F3. Sama jangan lupa ada gaya berat ya. Ada gaya MG. Oke. Nah, ini A-nya berapa tadi? Kalau dulu. Ini A-nya 10 juga. Oke. Oke. Berarti kalau ke situ, ini MG-nya ada apa nggak ya? Ntar kita coba lihat dulu ya. Harusnya ada ya, karena dia punya punya massa kan. Berarti yang ini adalah A cos 37 sama yang ke atas A sin 37. Berarti kita bisa tahu sigma FY-nya sama dengan M dikali A sin 37. Berarti ada apa aja? Ada F2 ditambah F3 sin 53 dikurangin MG sama dengan M dikali A sin 37. F2-nya tahu?
F2-nya 2. F3-nya tahu? F3 nggak tahu. Sin 53 0,8. M-nya 1 kali 10 aja ya. 10 sama dengan A-nya tahu 10. Sin 37 0, berapa? 0,6 ya. Jadi kita punya 2 kurang 10 min 8 ditambah 0,8 F3 sama dengan 6. Berarti 0,8 F3 sama dengan 14. F3-nya, kok gini? Bener kan? Kalau jangan MG-nya nggak dimasukin ya? Soalnya nggak ada jawabannya ini. Ntar. Iya, kayaknya MG-nya nggak dimasukin ya. Oh, saya ada MG ya. 14 dibagi 0,8, 12,5. Oh, saya ada MG ya. Ya. Kayaknya MG-nya nggak dimasukin deh. Tadi Pradipta MG dimasukin nggak? Enggak. Nggak ya. Oh, saya nggak tepat ya harusnya ya. Karena dia kecuali dia, tapi ini jelas ada masanya. Harusnya kalau ada masa pasti harusnya ada MG harusnya ya. Tapi ya udah, berarti kalau MG-nya nggak dimasukin, berarti kita punya 2 ditambah 0,8 F3 sama dengan 6. Berarti 0,8 F3 sama dengan 4. 4 dibagi 0,8, 5. F3-nya 5 gitu ya. Berarti yang 5 adalah ini sama ini. Tinggal kita cek si F1-nya dengan menggunakan sigma Fx. M dikali A cos 37. Sigma Fx berarti ada F1 dikurangin F3 cos 53 sama dengan M-nya 1, A-nya 10, cos 37 0,8. F1 dikurang 5, cos 53 0,6 sama dengan 8. Berarti F1-nya dikurangin 3 sama dengan 8. F1-nya berarti 11. Itu. Paham ya? Jadi ini harusnya sih, kalau saya sih ini harusnya ada MG ya, karena dia punya masa. Masa nggak digambar MG-nya? Harusnya dia ada MG-nya. Harusnya. Jadi kayaknya ini yang bikin soalnya kurang teliti dia. Oke, jadi sebenarnya asal kita buat diagram gayanya dengan betul, harusnya bisa dikerjakan kan ya. Soal-soal seperti ini ya. Soal-soal yang apa? Yang tinggal buat diagram gaya, asal betul pasti ke bawahnya pasti betul juga. Jadi intinya itu adalah dibuat diagram gayanya, Pak Dipta. Kalau kita buat diagram gayanya udah benar, pasti apa, ngerjain ke bawahnya juga benar. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Pak Dipta? Eh, Kayaknya udah. Oke, berarti untuk kali ini kita sampai sini dulu aja. Nanti nextnya kita lanjut ke usaha energi ya. Oke, mari Pak Dipta. Terima kasih, Kak.